Apa yang dipikirkan olehmu ketika mendengar kata stasiun? Sebuah bangunan tempat lalu lalang orang yang hendak menaiki kereta. Pusat keramaian. Ya, tentu. Semua itu benar. Namun sebuah bangunan yang terlihat ramai terkadang punya cerita yang tidak kita ketahui. Salah satunya pengalaman yang kualami ini. Namaku Sandi. Aku adalah seorang penyandang tunanetra. Peristiwa ini terjadi saat aku pulang ke Purwakarta untuk sebuah keperluan. Karena aku seorang tunanetra, kepekaanku terhadap sesuatu yang kudengar dan kurasakan itu cukup sensitif. Kudengar suasana stasiun malam itu terdengar ramai. Sepertinya banyak orang lalu lalang di area stasiun. Suara kereta datang dan pergi bisa terdengar olehku. Ditambah suara hujan yang menandakan kondisi malam itu hujan cukup deras. Yang ku tahu, aku akan naik kereta yang dijadwalkan berangkat jam 10:30 malam. Setelah cukup lama menunggu, dan aku pun sempat bertanya pada orang di sebelahku, tak lama kereta yang akan kunaiki datang. Karena aku seorang tunanetra, aku dituntun oleh petugas hingga sampai ke dalam gerbong dan duduk di salah satu kursi. Tak lama aku rasakan kereta pun berangkat. Dan kurang lebih aku akan sampai di stasiun tujuanku pada jam 12 malam lebih. Selama perjalanan, aku tidak terlalu mendengar banyak orang mengobrol atau berlalu lalang. Bisa kurasakan gerbong yang kunaiki ini tidak terlalu banyak penumpang, hanya beberapa orang saja. Kereta berjalan dan juga sempat berhenti sepertinya di beberapa stasiun. Namun aktivitas naik turun penumpang di gerbongku itu tak banyak kurasakan. Mungkin karena bukan waktu libur. Kursi sebelahku pun kosong. Akhirnya setelah melalui beberapa jam perjalanan, keretaku tiba di stasiun tujuan. Dengan tongkat di tanganku, aku menelusuri kursi-kursi dan mencari pintu kereta. Tak lama aku pun dibantu oleh petugas stasiun untuk turun dari kereta. Ketika turun dari kereta, kurasakan dan kudengar kondisi stasiunnya ramai. Terasa ramai.
Banyak orang mengobrol, terasa suara langkah kaki yang berlalu lalang, suara anak kecil menangis, ada yang tertawa bergerombol. Wah, ramai sekali stasiun ini. Aku pun bertanya pada petugas, "Pak, tumben jam segini masih ramai di sini, Pak?" Petugas itu menjawab dengan nada yang tidak begitu yakin dan berkata padaku, bisa-bisa aja." Aku pun menjawab dengan senyuman. Pak petugas hanya mengantarku ke depan pintu keluar stasiun. Hujan masih kudengar rintik-rintik. Saat itu baru kusadari, ketika aku diantarkan di pintu keluar stasiun, seketika suara keramaian yang tadi ada di dalam seakan hilang begitu saja. Aneh. Aku sempat terdiam dan aku baru ingat kalau tadi aku naik kereta terakhir yang berhenti di stasiun itu. Dan sejak di gerbong tadi pun tak banyak orang yang kurasakan. Dan tak mungkin ketika turun suasananya seramai tadi seperti yang kudengar. Dan sekarang berbeda sangat jauh, hening, sepi. Dan ini sudah lewat tengah malam. Perasaanku mulai tak enak ketika itu. Sampai terdengar suara seorang nenek-nenek. Iya, karena dari suaranya ku dengar sepertinya dia sudah berumur dan terdengar menyapaku dengan bahasa Sunda. "Badai ka mana, Jang?" Begitu tanyanya. "Oh, nih. Muhun badai uwe nih. Ngantosan ojek." Begitu balasku. Dan tiba-tiba saja seketika tercium aroma kembang yang sangat menyengat. Namun aku tak bisa mendeskripsikan wangi kembang apa itu. Menghindari wangi yang menyengat itu, aku coba berpindah tempat. Sambil menunggu ojek yang memang sudah biasa menjemputku di stasiun. Setelah hampir 30 menit, akhirnya driver ojeknya datang. Tanpa basa-basi aku langsung menaikinya. Namun kok agak aneh ya. Drivernya melajukan motornya sangat kencang. Bahkan saat melewati polisi tidur, sepertinya dia tidak mengerem dan langsung tancap gas. Apa ini orang yang biasa menjemputku ya? Aku bahkan sampai bertanya,
Benar jemput saya ke alamat ini. Dia hanya bergumam, menandakan iya. Nah, sudahlah. Aku pasrah saja saat itu. Tak lama akhirnya aku bisa sampai di rumah. Aku turun, melepas helm, lalu membayar driver itu. Dan sebelum aku mengucapkan terima kasih, motornya langsung terdengar pergi dan menjauh. Ini orang ada kenapa sih? Aneh. Sudahlah. Aku pun memapah kakiku dengan tongkat. Dan aku rasa, iya, benar. Ini sudah sampai di area rumahku. Aku mengetuk pintu. Dan pintu terbuka dan saat itu kedengar suara ibu yang menyambutku. Dia bertanya bagaimana perjalananku tadi. Aku pun menceritakan apa yang kurasakan selama perjalanan tadi. Hal yang aneh di stasiun. Dari ramai tiba-tiba sepi sampai ada nenek-nenek yang menyapaku. Dan langsung tercium bau bunga yang menyengat. Ibu tidak terlalu menanggapi ceritaku itu. Dia merasa aku mungkin hanya kelelahan. Dia lalu mengantarku ke kamar untuk bersiap tidur dan istirahat. Aku berada di atas tempat tidurku. Aku masih melamun di dalam kegelapan itu. Sampai bau wangi bunga yang tadi tercium di stasiun tercium lagi olehku. Bau yang sama, bau kembang yang entah kembang apa itu. Aku coba mengabaikan. Aku mengambil posisi berbaring miring di atas tempat tidur dan bersiap untuk tidur. Belum sampai aku terlelap, rasanya seperti ada yang mengusap lenganku. Iya, terasa jari-jari mengusap-ngusap lenganku, menggoyang-goyangkannya, seolah berusaha membangunkanku. Awalnya mungkin hanya perasaanku, tapi sentuhan itu terasa sangat nyata. Dan kali ini dia menggenggam, lalu menarik dan menggoyang-goyangkan tanganku semakin kencang. Di saat bersamaan, wangi bunga itu tercium lagi. Ditambah, kali ini terasa ada hembusan nafas yang terasa di wajahku. Suaranya seperti nafas seseorang yang sudah berumur sangat tua. Hingga terasa dia sulit bernafas.
persis seperti suara nenek-nenek yang kudengar di stasiun tadi. Tangannya menggenggamku sangat erat dan telapaknya sangat dingin. Aku tak mampu berbuat banyak. Aku hanya bisa membaca doa berkali-kali hingga badanku pun terasa mulai kesemutan dari ujung kaki yang perlahan naik hingga ujung kepala. Dan aku merasakan mual yang sangat dahsyat dari bau kembang yang tercium semakin menyengat, seperti sumbernya tepat berada di depanku. Sampai aku tersadarkan diri. Keesokan harinya aku jatuh sakit, demam. Karena ibuku curiga ada yang tidak beres denganku. Setelah mendengar cerita semalam, ia pun memanggil orang yang cukup mengerti di bidang spiritual. Setelah dicek, katanya aku ikuti sosok nenek-nenek. Dan katanya nenek itu mengikutiku bukan bermaksud jahat, namun karena ia kasihan melihatku sendirian. Entah benar atau tidak apa yang dimaksud, yang pasti meskipun dengan kondisiku yang tidak bisa melihat, namun merasakan kehadiran mereka dengan cara yang seperti itu pun terasa sangat menakutkan. Dan aku tidak mau kejadian itu terulang lagi. Ini adalah cerita yang menyeramkan yang aku alami saat aku tinggal di daerah Sumedang. Ketika itu aku masih duduk di bangku SMA. Usiaku masih 16 tahun. Daerah rumahku berada di perkampungan yang minim penduduk. Rumahku berada di dekat hamparan sawah, dikelilingi kebun pisang, di mana jarak satu rumah dan lainnya cukup jauh. Di rumah aku hanya tinggal bertiga saja. Aku, ibu, dan adikku. Ayah bekerja di Bandung. Ya, sesekali ketika hari Sabtu dan Minggu dia baru pulang. Jadi kami lebih banyak bertiga tinggal di rumah itu. Menurut orang sekitar, daerah rumahku angker.
Dibanding rumah-rumah yang lainnya, rumahku lah yang lebih dekat dengan sebuah pemakaman. Katanya banyak warga yang mengalami kejadian seram ketika lewat daerah dekat rumahku. Sejak kecil aku di sana, aku belum pernah mengalami hal-hal aneh seperti yang orang-orang ceritakan. Justru yang membuatku takut tinggal di daerah sana bukanlah hantu, tapi ular sawah. Karena seringkali ular masuk ke daerah rumahku, mencoba masuk ke dalam rumah. Maka setiap sore, ibu selalu menaburkan garam untuk mencegah ada ular yang masuk ke dalam rumah. Sampailah pada hari itu, aku baru saja pulang sekolah, melihat ibu sedang tidur bersama adikku di kamar. Ketika itu sudah lewat maghrib. Ketika sudah malam, suasana di sekitar rumahku, bahkan di rumahku, cenderung sepi. Tanpa berniat mengganggu tidur mereka, aku tidak membangunkannya. Begitu pulang, aku langsung siap-siap untuk bersih-bersih dan istirahat. Kamar mandi rumahku masih menggunakan sumur, dan kamar mandinya pun ditutup oleh bilik seadanya saja. Ketika masuk ke kamar mandi, air sudah terisi penuh. Jadi aku tidak perlu lagi menimba air sumur untuk mandi. Aku pun bergegas mandi, memakai gayung, dan mulai menyiramkannya ke tubuhku. Dan ketika aku sedang mandi, tiba-tiba saja aku mendengar ada suara benda jatuh ke dalam sumur. Bunyinya keras, dan bahkan samar terdengar ada suara teriakan. Jangan-jangan. Buru-buru aku membereskan mandiku, langsung memakai pakaian dan keluar menuju ke arah sumur. Rasa-rasanya seperti ada yang terjatuh masuk ke dalam sumur. Aku langsung membangunkan ibu. Ibu bertanya padaku ada apa. Aku mengajaknya ke arah sumur dan bilang, ada sesuatu yang masuk ke dalam sumur dan aku mendengar suara teriakan. Kami langsung melihat ke arah sumur. Tapi karena saat itu gelap, kami tidak melihat apa-apa yang janggal. Dan jika ada sesuatu yang jatuh pun, rasanya harusnya masih bisa terlihat. Tapi ketika itu tidak ada apa-apa. Namun sangat jelas sekali ku dengar seperti ada orang yang jatuh ke dalam sumur. Sudahlah. Malam pun berlalu. Adik masih tertidur pulas, sedang ibu yang terbangun karenaku menemaniku di ruang tengah.
sambil mengerjakan PR. Sampai... Astaga, terdengar lagi suaranya. Suara yang sama seperti yang kudengar tadi. Sesuatu yang jatuh ke dalam sumur diiringi oleh suara teriakan. Aku melihat ke arah ibu dan sepertinya ibu pun mendengarnya. Tuh, Bu, ada yang jatuh ke sumur. Kami bangkit dari duduk dan ibu langsung menuju ke arah jendela untuk melihat ke arah sumur. Ibu menyibakkan gorden dan melihat ke arah sumur, mengintipnya. Dan ketika ibu mengintip, tiba-tiba dengan cepat ibu menutup kembali gordennya dan melihat ke arahku dengan wajah yang pucat. Lalu dia menghampiriku. Ku dengar dia mengucapkan istighfar berkali-kali. Lalu merangkulku dan memintaku kembali ke kamar. Kenapa, Bu? Ibu tidak menjawab, hanya menyuruhku untuk cepat tidur. Dan jika mendengarnya lagi, tak perlu dicari tahu, hiraukan saja. Aku pun masuk ke kamar. Pikiranku masih dipenuhi tanda tanya. Ibu kenapa? Aku tidak bisa tidur malam itu. Terdengar suara toke yang berbunyi berulang-ulang. Sangat membuatku terganggu dan malah membuatku lebih tidak bisa tidur. Suara tokenya terdengar sangat keras. Jangan-jangan ada di dekat kamar. Aku mengambil sapu dan gagangnya aku ketukkan ke arah jendela dinding yang terbuat dari kayu-kayu agar toke itu diam atau pergi dari sekitaran kamarku. Dan ketika aku ketuk ke arah jendela, suara tokenya berhenti. Berarti ada di balik jendela nih. Jendelaku masih tertutup oleh gorden. Aku ketuk lagi jendelanya dengan sapu dari balik gorden. Dan tiba-tiba ada yang mengetuk balik dari arah luar, mengetuk jendelaku. Toke sih nggak mungkin kayak gini. Badanku mendadak kaku seketika itu. Penasaran, aku pun membuka gorden jendela dan... Astaga! Dari balik jendela terlihat ada sosok wajah menyeramkan yang menempel, mengintip ke arah kamarku. Wajah seorang perempuan putih pucat dengan rambut yang berantakan, mulutnya lebar dan lidahnya menjulur keluar.
dengan mata yang membelalak. Dan dia mengeluarkan suara yang kukira itu suara toke. Tapi itu ternyata berasal dari sosok perempuan itu. Astaga. Saat ku sadar, ternyata itu hanya kepalanya saja yang melayang tanpa badan. Teriakanku kontan membangunkan ibu yang langsung berlari ke kamarku. Dan begitu ibu datang, sosok itu pun perlahan hilang. Kepalaku ketika itu sangat pusing dan badanku bergetar semua. Aku merasakan kesemutan yang terasa sebadan hingga akhirnya aku tak sadarkan diri. Ketika aku sadar, ibu sudah berada di sebelahku dan menenangkanku. Aku langsung cerita apa yang kulihat. Ibu, tadi aku ngelihat itu, Bu. Aku lihat sebelum aku menyelesaikan kalimatku, ibu berkata padaku, "Kamu lihat kepala perempuan yang melayang." Hah? Aku pun mengangguk. Ternyata itu yang dilihat ibu ketika menyuruhku masuk ke dalam kamar. Sosok kepala perempuan melayang yang ketika itu ibu lihat melayang lalu terbang masuk ke dalam sumur. Itu pun yang mungkin ku dengar, seperti benda jatuh ke dalam sumur dan disertai sebuah suara. Ternyata berasal dari sosok kepala perempuan itu. Entah sejak kapan sosok kepala perempuan melayang itu ada di sekitar rumahku, karena sebelumnya tidak pernah ada. Namun ketika kami menceritakan ini pada ayah saat dia pulang dari Bandung, wajah ayah terlihat marah. Ayah dengan perlahan berkata, "Ada yang mengirim." Iya, ada yang kirim sosok itu untuk mengganggu di rumah. Hanya itu kata-kata ayah dan tidak menjelaskannya lagi lebih lanjut. Aku hanya bertatapan dengan ibu dan tidak mau membahasnya lebih lanjut lagi. Masih hangat dan masih kuingat kejadian yang kualami malam itu. Aku baru pulang kerja sekitar jam 10:30 malam. Hari itu Bandung mendapat kabar gembira.
di mana Persib Bandung menjadi juara kembali di tahun ini. Kontan semua orang turun ke jalan untuk merayakannya. Klakson bersahut-sahutan, kembang api, dan nyanyian membanjiri jalanan. Termasuk aku. Aku pun terhanyut dalam euforia hingga waktu menunjukkan lewat tengah malam. Setelah dirasa cukup, aku pun memutuskan untuk pulang. Badan sudah terasa lelah, ingin segera sampai ke rumah. Dari pagi bekerja hingga malam lanjut konvoi. Rasanya aku perlu istirahat. Agar lebih cepat, saat itu aku memutuskan untuk mengambil jalan pintas menuju ke rumahku. Jalan pintas ini hanya bisa dilalui dengan motor. Jalan itu memang lebih cepat untuk membuatku sampai ke rumah yang berada di daerah Bandung Selatan. Tapi banyak yang bilang jalannya sepi dan angker. Ketika itu pikiranku masih dengan euforia kemenangan Persib menjadi juara. Hal-hal lain tidak kupikirkan. Motorku pun sampai di jalan itu. Begitu masuk ke sana, rasanya memang langsung berbeda. Lampu motorku seakan lebih redup, dan keadaan malam itu terasa aneh buatku. Dari hingar-bingar konvoi Persib, dan ketika masuk ke jalan itu sangat hening. Bahkan rasanya seperti ada sesuatu yang memperhatikanku selama di jalan itu. Sempat ada sesuatu yang tertangkap oleh ujung mataku, bergerak di semak-semak. Mungkin hanya hewan, kataku dalam hati. Beberapa ratus meter masuk ke dalam itu, aku mulai merasa ada yang aneh. Tiba-tiba tercium bau sangat menyengat. Seperti bau anyir, campuran tanah basah dan bangkai yang jika kau menciumnya, mungkin akan berasa mual. Aku tengok kiri kanan, tidak ada apa-apa. Hanya motorku saja yang melaju di sana. Aku tambah kecepatan, tapi motor malah terasa berat. Seperti diboncengi sesuatu yang berat, dan saat itu padahal jalanan tidak menanjak. Mesin motorku mulai meraung. Di tikungan pertama, aku sempat melihat sesuatu di pinggir jalan. Seorang ibu-ibu berdiri membelakangi jalan. Rambutnya panjang, memakai daster berwarna kusam. Dia tidak bergerak.
Perlahan aku melewati ibu-ibu itu. Punten. Namun tak ada jawaban. Apain ada ibu-ibu di jalanan kayak begini ya? Orang gak waras kali ya? Bodo amat. Angin dingin mulai terasa menerpa wajah. Aku paksa gas lagi motorku yang terasa berat itu. Tetap saja motorku tidak bertenaga. Tak sengaja aku tengok ke kaca spion motor dan kok ada sesuatu yang duduk di jok belakang motorku. Begitu melihat itu aku langsung tengok ke belakang. Dan ketika aku tengok langsung, tidak ada apa-apa. Salah lihat kali ya. Tapi bau busuknya tercium semakin jelas. Sadar mulai ada yang tidak beres. Aku pun mulai waspada. Aku baca doa di dalam hati sambil terus gas motorku di jalanan yang terasa semakin lama semakin sepi. Hingga sampailah di satu titik yang harus aku lewati, di mana di depan kulihat ada satu pohon yang sangat besar. Sepertinya pohon beringin. Besar, rantingnya berakar. Dan ketika melewati pohon itu, tiba-tiba motorku mendadak mati. Panik aku coba starter dan nyalakan motorku, tapi tetap tidak menyala. Kenapa sih nih? Keringat dingin mulai membasahi leherku. Dan tiba-tiba terdengar suara menggeram dari kejauhan. Terdengar dari atas pohon. Aku menongak dan tidak ada siapa-siapa. Tapi ada ranting pohon yang bergoyang sendiri, seperti ada yang baru saja melompat dari sana. Sampai ada suara dari sampingku. Perlahan aku menengok ke sana dan astaga, dari semak-semak di samping jalan muncul satu sosok berdiri tegap di dekat pohon besar itu. Satu sosok tegap, tinggi, terbalut kain putih lusuh. Itu pocong. Wujudnya tidak biasa. Tingginya melebihi manusia normal. Dengan kainnya yang kotor, sobek, lusuh penuh dengan tanah. Wajahnya terlihat hitam legam seperti terbakar, dengan matanya yang bolong. Mulutnya menganga terbuka lebar,
dan terdengar suara dari sosok itu yang parah dan menakutkan. Pocong itu melayang ke arahku semakin dekat dan semakin jelas wajahnya. Dan saat hampir menyentuhku, spontan aku teriak sekuat-kuatnya sambil terus berusaha menyalakan motorku. Entah kenapa tiba-tiba motorku menyala dan aku langsung tancap gas sekencang mungkin. Aku tidak berani menengok ke belakang, tapi suara teriakan itu masih terdengar jelas di telingaku. Parah dan menakutkan, membuat bulu kuduku berdiri dari ujung kaki hingga ujung kepala. Meski aku sudah jauh meninggalkan tempat itu, entah kenapa merindingku tidak hilang. Dan ketika tak sengaja kulihat di spion, ada sesuatu yang putih berdiri di atas jok belakang motorku. Aku langsung buang muka dan tanpa pikir panjang, aku langsung tancap gas keluar dari jalan itu. Sampai di jalan yang ramai, aku sempat berhenti dan turun dari motor. Sosok itu memang sudah tidak ada. Tapi di atas jok motorku terlihat ada tanah-tanah kotor yang basah, tepat di posisi sosok itu berdiri. Begitu sampai rumah, aku langsung jatuh terduduk. Badanku dingin, tanganku gemetar. Keesokan paginya aku periksakan motorku ke bengkel dan mekanik bilang tidak ada masalah sama sekali dengan mesinnya. Semuanya normal. Sejak malam itu aku tidak mau lagi lewat jalan pintas itu jika malam hari. Dan ketika aku ceritakan pada orang-orang di sekitar rumahku, ada yang bilang konon di dekat pohon besar itu ada sebuah makam yang sangat tua. Namun jika dicari, makam itu tidak terlihat ada. Ini adalah cerita yang menyeramkan yang aku alami saat aku tinggal di daerah Sumedang. Ketika itu aku masih duduk di bangku SMA. Usiaku masih 16 tahun. Daerah rumahku berada di perkampungan yang minim penduduk. Rumahku berada di dekat hamparan sawah, dikelilingi kebun pisang, di mana jarak satu rumah dan lainnya cukup jauh. Di rumah aku hanya tinggal bertiga saja.
aku, ibu, dan adikku. Ayah bekerja di Bandung. Ya, sesekali ketika hari Sabtu dan Minggu dia baru pulang. Jadi kami lebih banyak bertiga tinggal di rumah itu. Menurut orang sekitar, daerah rumahku angker. Dibanding rumah-rumah yang lainnya, rumahku lah yang lebih dekat dengan sebuah pemakaman. Katanya banyak warga yang mengalami kejadian seram ketika lewat daerah dekat rumahku. Sejak kecil aku di sana, aku belum pernah mengalami hal-hal aneh seperti yang orang-orang ceritakan. Justru yang membuatku takut tinggal di daerah sana bukanlah hantu, tapi ular sawah. Karena seringkali ular masuk ke daerah rumahku, mencoba masuk ke dalam rumah. Maka setiap sore, ibu selalu menaburkan garam untuk mencegah ada ular yang masuk ke dalam rumah. Sampailah pada hari itu, aku baru saja pulang sekolah, melihat ibu sedang tidur bersama adikku di kamar. Ketika itu sudah lewat maghrib. Ketika sudah malam, suasana di sekitar rumahku, bahkan di rumahku, cenderung sepi. Tanpa berniat mengganggu tidur mereka, aku tidak membangunkannya. Begitu pulang, aku langsung siap-siap untuk bersih-bersih dan istirahat. Kamar mandi rumahku masih menggunakan sumur, dan kamar mandinya pun ditutup oleh bilik seadanya saja. Ketika masuk ke kamar mandi, air sudah terisi penuh. Jadi aku tidak perlu lagi menimba air sumur untuk mandi. Aku pun bergegas mandi, memakai gayung, dan mulai menyiramkannya ke tubuhku. Dan ketika aku sedang mandi, tiba-tiba saja aku mendengar ada suara benda jatuh ke dalam sumur. Bunyinya keras, dan bahkan sama terdengar ada suara teriakan. Jangan-jangan buru-buru aku membereskan mandiku, langsung memakai pakaian dan keluar menuju ke arah sumur. Rasa-rasanya seperti ada yang terjatuh masuk ke dalam sumur. Aku langsung membangunkan ibu. Ibu bertanya padaku ada apa. Aku mengajaknya ke arah sumur dan bilang, ada sesuatu yang masuk ke dalam sumur dan aku mendengar suara teriakan. Kami langsung melihat ke arah sumur. Tapi karena saat itu gelap, kami tidak melihat apa-apa yang janggal. Dan jika ada sesuatu yang jatuh pun, rasanya harusnya masih bisa terlihat. Tapi ketika itu tidak ada apa-apa.
Namun sangat jelas sekali ku dengar seperti ada orang yang jatuh ke dalam sumur. Sudahlah. Malam pun berlalu. Adik masih tertidur pulas, sedang ibu yang terbangun karenaku menemaniku di ruang tengah sambil mengerjakan PR. Sampai astaga, terdengar lagi suaranya. Suara yang sama seperti yang kudengar tadi. Sesuatu yang jatuh ke dalam sumur diiringi oleh suara teriakan. Aku melihat ke arah ibu dan sepertinya ibu pun mendengarnya. Tuh, Bu, ada yang jatuh ke sumur. Kami bangkit dari duduk dan ibu langsung menuju ke arah jendela untuk melihat ke arah sumur. Ibu menyibakkan gorden dan melihat ke arah sumur, mengintipnya. Dan ketika ibu mengintip, tiba-tiba dengan cepat ibu menutup kembali gordennya dan melihat ke arahku dengan wajah yang pucat. Lalu dia menghampiriku. Ku dengar dia mengucapkan istighfar berkali-kali. Lalu merangkulku dan memintaku kembali ke kamar. Kenapa, Bu? Ibu tidak menjawab, hanya menyuruhku untuk cepat tidur. Dan jika mendengarnya lagi, tak perlu dicari tahu, hiraukan saja. Aku pun masuk ke kamar. Pikiranku masih dipenuhi tanda tanya. Ibu kenapa? Aku tidak bisa tidur malam itu. Terdengar suara toke yang berbunyi berulang-ulang. Sangat membuatku terganggu dan malah membuatku lebih tidak bisa tidur. Suara tokenya terdengar sangat keras. Jangan-jangan ada di dekat kamar. Aku mengambil sapu dan gagangnya aku ketukkan ke arah jendela dinding yang terbuat dari kayu-kayu agar toke itu diam atau pergi dari sekitaran kamarku. Dan ketika aku ketuk ke arah jendela, suara tokenya berhenti. Berarti ada di balik jendela nih. Jendelaku masih tertutup oleh gorden. Aku ketuk lagi jendelanya dengan sapu dari balik gorden. Dan tiba-tiba ada yang mengetuk balik dari arah luar, mengetuk jendelaku. Toke sih nggak mungkin kayak gini. Badanku mendadak kaku seketika itu. Penasaran, aku pun membuka gorden jendela dan... Astaga!
Dari balik jendela terlihat ada sosok wajah menyeramkan yang menempel, mengintip ke arah kamarku. Wajah seorang perempuan putih pucat dengan rambut yang berantakan. Mulutnya lebar dan lidahnya menjulur keluar dengan mata yang membelalak. Dan dia mengeluarkan suara yang kukira itu suara toke. Tapi itu ternyata berasal dari sosok perempuan itu. Astaga. Saat ku sadar, ternyata itu hanya kepalanya saja yang melayang tanpa badan. Teriakanku kontan membangunkan ibu yang langsung berlari ke kamarku. Dan begitu ibu datang, sosok itu pun perlahan hilang. Kepalaku ketika itu sangat pusing dan badanku bergetar semua. Aku merasakan kesemutan yang terasa sebadan hingga akhirnya aku tak sadarkan diri. Ketika aku sadar, ibu sudah berada di sebelahku dan menenangkanku. Aku langsung cerita apa yang kulihat. Ibu, tadi aku ngelihat itu, Bu. Aku lihat sebelum aku menyelesaikan kalimatku, ibu berkata padaku, "Kamu lihat kepala perempuan yang melayang." Hah? Aku pun mengangguk. Ternyata itu yang dilihat ibu ketika menyuruhku masuk ke dalam kamar. Sosok kepala perempuan melayang yang ketika itu ibu lihat melayang lalu terbang masuk ke dalam sumur. Itu pun yang mungkin ku dengar seperti benda jatuh ke dalam sumur dan disertai sebuah suara. Ternyata berasal dari sosok kepala perempuan itu. Entah sejak kapan sosok kepala perempuan melayang itu ada di sekitar rumahku, karena sebelumnya tidak pernah ada. Namun ketika kami menceritakan ini pada ayah saat dia pulang dari Bandung, wajah ayah terlihat marah. Ayah dengan perlahan berkata, "Ada yang mengirim." Iya, ada yang kirim sosok itu untuk mengganggu di rumah. Hanya itu kata-kata ayah dan tidak menjelaskannya lagi lebih lanjut. Aku hanya bertatapan dengan ibu dan tidak mau membahasnya lebih lanjut lagi.